Untuk sesaat, ekspresi Tama sedikit canggung. Dan Isyana juga menyadari bahwa Tama mungkin salah, dan merasa malu dan tak tertahankan. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Tama, "Tunggu sebentar, aku akan menunjukkan sesuatu." Setelah itu, dia bangkit dan turun, dan membawa gulungan berbingkai indah dari bawah. Isyana datang ke sisi lain tempat tidur, meletakkan gulungan itu di tanah, dan perlahan membentangkannya. Gulungan lanskap dengan lebar sekitar 2,5 meter dan panjang 6 meter terbuka perlahan. Tama menatap lukisan itu dengan saksama, pemandangan megah yang perlahan terbentang di depannya. Pegunungan yang megah dan tak berujung, danau yang tergantung di lembah seperti cermin, pemandangan dalam lukisan itu alami dan hidup di atas kertas, yang membuat Tama sangat tertarik dalam sekejap. Tama tidak pernah menyangka bahwa konsepsi artistik lukisan pemandangan bisa begitu mempesona. Pemandangan dalam lukisan ini penuh pesona, dan setiap guratannya tampak sempurna dan tanpa celah. Dan keterampilan melukis lukisan ini bahkan lebih hebat dari lukisan yang terakhir dilihatnya di desa pegunungan di rumah wanita tua itu. Pada saat ini, Isyana menunjuk ke pohon yang menjulang tinggi dan rimbun di samping danau itu dalam lukisan dengan tangannya yang ramping, dan berkata kepada Tama, "Ini adalah Ibu Puca yang kusebut Ibu Teh." Seperti sebelumnya, setelah selesai berbicara, dia menggerakkan jarinya ke siluet manusia di bawah pohon, dan berkata, "Ini aku. Untuk sementara, aku duduk di bawah pohon teh ini setiap hari untuk minum teh, memandangi gunung, dan memandangi air." Tama tanpa sadar bertanya kepada Isyana, "Apakah kamu menggambar lukisan ini?" Isyana mengangguk, "Tuan, lukisan ini dibuat oleh pelayanmu beberapa hari yang lalu, dan itu khusus dibuat untukmu." Tama tidak bisa menahan perasaan ngeri, dia tidak menyangka Isyana bisa memiliki keterampilan melukis yang luar biasa. Kata mertuanya beberapa waktu lalu perkumpulan seni lukis dan kaligrafi menyelenggarakan pameran lukisan. Dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik. Jika dia mengambil lukisan ini, semua pelukis lanskap di negara ini akan meledak. Pada saat ini, Isyana tiba-tiba meraih tangan kanan Tama yang mengenakan cincin dengan tangan lainnya dan mengatupkan 10 jarinya. Kemudian, dia berkata kepadanya dengan penuh harap, "Tuanku, aku berani mengajakmu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lihatlah seperti apa 300 tahun yang lalu." Setelah itu, cincin itu, yang tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba tampak memahami kata-kata Isyana, melepaskan energi spiritual, dan langsung menuju ke otak keduanya. Saat berikutnya, Tama merasakan penglihatannya tiba-tiba kabur, dan kemudian, seolah-olah dipegang oleh Isyana, dia dengan cepat berjalan melewati gerbang yang tak terlihat, dan kemudian, embusan angin sejuk bertiup ke arah wajahnya dan gambar di depannya juga langsung hidup kembali. Saat ini, dia berdiri di antara pegunungan tak berujung di selatan. Langit biru jernih tiada taraf, pegunungan hijau menyegarkan, dan awan putih berjatuhan sudah dekat. Ada banyak sekali jenis bunga, dan permukaan air danau itu memantulkan langit biru, awan putih, dan pegunungan hijau. Keseluruhan gambarannya begitu indah sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu, Tama melihat lebih dekat. Di bawah pohon induk puca, seorang gadis cantik mengenakan gaun lengan sempit double breasted biru langit dan rok wajah kuda sedang duduk di meja persegi kecil sambil minum teh. Gadis itu adalah Isyana. Tak jauh dari situ, banyak petani teh yang memetik daun teh di pohon teh yang relatif rendah itu. Sebelum mereka membawa sekeranjang penuh daun teh menuruni gunung, mereka akan mendatangi pohon induk puca dan membungkuk sedikit ke pohon induk. Kemudian mereka dengan hormat menyapa Isyana. Isyana mengenali mereka masing-masing dan setiap kali seseorang datang untuk menyapa, dia akan tersenyum dan bertanya kepada pihak lain bagaimana keadaan mereka hari ini.
Dan penanam teh juga akan melangkah maju, mengeluarkan segenggam daun teh segar dari keranjang, dan memberikannya untuk dicicipi. Isyana akan dengan lembut mencubit sejumput daun teh dengan jari-jarinya, meletakkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya, lalu mencubit sepotong lagi, memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah dengan hati-hati, dan kemudian memberitahu mereka tingkat daun tehnya, dan memberitahu mereka bagaimana kumpulan daun teh ini harus disiapkan. Cara menyelesaikan, cara mengeringkan udara, dan cara menyimpan yang lebih baik. Setiap petani teh akan berterima kasih padanya setelah menerima nasihatnya dan kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya. Adegan ini membuat Tama untuk pertama kalinya merasakan keharmonisan yang sempurna antara orang dahulu dan alam. Dan saat dia tenggelam di dalamnya, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah dari siang yang cerah menjadi malam yang diselimuti awan gelap. Angin kencang dan hujan terus menghantam pohon pucah, dan ia juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan angin kencang dan hujan tanpa gentar. Angin kencang semakin kencang, hingga banyak cabang dan daun pohon induk patah, dan batang tubuh terombang-ambing oleh angin kencang. Saat batang pohon induk mati-matian menahan angin kencang, petir meluncur turun dari langit, mendarat di pohon induk dengan keras, dan langsung menyalakan api di pohon induk. Angin kencang dan hujan deras terus berlanjut, dan nyala api semakin kuat tertiup angin dan hujan. Setelah sekitar sebatang dupa, seluruh pohon induk berubah menjadi arang, benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan. Dan angin kencang dan hujan sepertinya telah disepakati, dan pasukan ditarik dalam sekejap. Awan gelap di langit menghilang, dan bulan purnama muncul di atas danau, menerangi dinginnya bumi. Di bawah sinar bulan, seorang gadis dengan keranjang di punggungnya, jas hujan sabut, dan topi bambu di kepalanya berjalan selangkah demi selangkah ke pohon induk. Gadis ini adalah Isyana. Dia melepas topi hujan, mengambil batang pohon berkarbonisasi dari tanah, memegangnya, dan membungkuk ke pohon induk 3 kali. Setelah itu, dia tidak turun gunung, tetapi meletakkan batang pohon yang tersambar petir ke keranjang belakang, dan berjalan ke gunung tanpa melihat ke belakang. Saat punggung Isyana menghilang di puncak gunung, kesadaran Tama langsung kembali ke dunia nyata dari pegunungan jauh di selatan. Saat dia membuka matanya, dia benar-benar mempercayai kata-kata Isyana. Percayalah bahwa gadis ini telah hidup dari 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Dan pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa dia selalu merasa bahwa Isyana tidak sederhana, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Dia berusia 17 atau 18 tahun, dan dia mahir dalam heksagram dekat kesen yang tidak dapat dipelajari Leo James pada usia 100 tahun. Dia berusia 17 atau 18 tahun dan diburu oleh Black Mamba. Pada usia 17 tahun, dia akan memulai pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan Black Mamba. Pada usia yang sama 17 atau 18 tahun, dia tiba-tiba muncul di Jakarta dan di depannya tidak lama setelah meninggalkan Eropa Utara. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Dan gadis yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun ini dapat melukis dengan tinta dan mencuci lukisan pemandangan dengan luar biasa, dan keterampilan melukisnya hampir dapat membunuh pelukis manapun dalam sejarah dalam hitungan detik. Dan sejak dia menceritakan rahasianya, semua pertanyaan ini terjawab dalam sekejap. Penjelasan yang masuk akal. Sejauh menyangkut keterampilan melukis, ia memiliki lebih dari 300 tahun untuk memahami lukisan, yang tidak dapat dibandingkan dengan pelukis lainnya. Hal yang sama berlaku untuk meramal. Leo James baru berusia 100 tahun, dan Isyana berusia lebih dari 300 tahun. Perbedaan di antara mereka terbukti dengan sendirinya. Pada saat yang sama, Tama juga menemukan bahwa temperamen Isyana di depannya telah berubah. Untuk beberapa alasan,
Tama tiba-tiba merasakan keindahan yang indah menyembunyikan masa kini dan masa lalu, dan bunga teratai mempermalukan keindahan dengan gerak tubuhnya sekarang. Dan kalimatnya, budak yang biasa disebut oleh wanita kuno membuat Tama merasa bahwa Isyana seperti anak kucing yang berbaring di tanah dengan perutnya yang lembut terbuka, memperlihatkan rahasia dan kelemahan terbesarnya di depannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.